Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori teknik pendingin, kulkas, dan AC. Jadi secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama disebut dengan komponen pemipaan atau mekanik, dan yang kedua komponen kelistrikannya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen tersebut beserta dengan fungsinya masing-masing. Pertama yaitu diagram pemipaan atau mekanik. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana diagram pemipaan dari komponen kulkas. Di sini ada kompresor, ada filter atau dryer, ada pipa kapiler, ada kondensor, serta ada evaporator. Jadi ini adalah macam-macam komponen pada kulkas. Kompresor fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigerant ke sistem. Jadi kompresor ini bekerja dengan cara menghisap dan mendorong. Teman-teman bisa melihat bentuk dari kompresor ini seperti tabung gas berwarna hitam. Selanjutnya kita masuk ke kondensor. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau melepas kalor. Jadi kalian bisa melihat bentuk kondensor itu seperti ulir-ulir yang berliku-liku. Selanjutnya komponen yang disebut dengan filter atau dryer. Jadi filter atau dryer ini fungsinya sebagai penyaring kotoran, baik itu untuk kotoran berupa debu ataupun uap air. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bentuk dari filter dryer. Ini yang ditunjukkan dengan tipe kecil yang berwarna kuning. Selanjutnya kita masuk ke pipa kapiler. Pipa kapiler fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari bentuk uap ke cair. Jadi pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti bentuk lidi. Kalau teman-teman ingin membayangkan bentuknya, itu lebih kecil lagi daripada jarum. Selanjutnya kita masuk ke bagian komponen evaporator. Evaporator ini fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Jadi komponen evaporator ini merupakan komponen yang terdapat di dalam kulkas di bagian rak, yang apabila teman-teman perhatikan komponen ini berwarna putih. Jadi seperti ini, seperti yang ditampilkan. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke diagram kelistrikan pada kulkas. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada diagram kelistrikannya. Pertama-tama kita akan menjelaskan fungsi dari steker atau colokan. Jadi fungsinya sebagai penghubung listrik. Jadi steker atau colokan ini berbentuk seperti saklar. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Selanjutnya termostat. Termostat ini fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Jadi bagian ini juga bisa berfungsi sebagai sensor untuk menghidupkan maupun mematikan atau on off ya. Selanjutnya ada overload, fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Jadi teman-teman di sini bisa perhatikan bagian dari overload motor protektornya seperti yang ditampilkan pada bagian berikut ini. Jadi overload ini akan bekerja apabila ada arus yang masuk melebihi arus nominal, maka dia akan memutus arus sehingga
kompresor tidak bekerja secara berlebihan, sementara kompresornya sendiri berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigen ke sistem dengan cara mengisap dan mendorong. Jadi kalau ibarat tubuh manusia, kompresor ini fungsinya seperti jantung yang akan memompa darah. Jadi pada kulkas jantungnya itu disebut dengan kompresor. Nah, petisi ini fungsinya itu membantu start awal memutar kompresor. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bak kompresor itu akan bekerja apabila dibantu dengan PTC. Jadi pada kulkas itu biasanya menggunakan PTC untuk membantu putaran dari kompresornya. Sementara ada juga kulkas yang hanya menggunakan run kapasitor. Namun kalau pada AC, PTC ini digunakan sebagai penggerak kapasitor. Namun terkadang ada pula yang menggunakan keduanya. Nah, selanjutnya ada door switch atau saklar lampu. Fungsinya sebagai saklar yang berada pada kulkas serta lampu fungsinya sebagai lampu penerangan pada kulkas tersebut. Sekarang kita masuk ke prinsip kerja mesin pendingin. Nah, sebelum masuk ke prinsip kerja mesin pendingin ini, teman-teman harus paham tentang yang mana termasuk komponen mekanik serta komponen kelistrikan dari kulkas tersebut, sehingga teman-teman bisa betul-betul memahami secara detail bagaimana prinsip kerja mesin pendingin tersebut. Jadi awalnya apabila kita mencolokkan ke listrik, akan ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Jadi listrik yang masuk itu arusnya akan melewati percabangan. Jadi ada arus yang ke termostat dan ada pula arus yang menuju ke saklar pintu. Jadi pada saat termostat dinyalakan, maka arus akan masuk ke door switch atau saklar pintu. Jadi pada saat kompresor dinyalakan, kalian akan melihat listrik masuk melalui termostat. Setelah itu listrik akan melewati overload motor protektor. Selanjutnya di sini kita akan menjumpai percabangan. Ada yang disebut dengan gulungan starting dan ada yang disebut dengan gulungan running. Jadi gulungan start ini akan bekerja pada saat kompresor pertama kali dinyalakan. Sementara gulungan running akan bekerja selama kulkas tersebut dinyalakan. Jadi listrik akan masuk dan alirannya seperti ini. Kemudian kompresor akan menyala. Nah, di sini listrik tidak mengalir pada bagian starting karena apa? Jadi pada bagian petisi ini setelah dialiri arus, dia akan menjadi panas sehingga hambatannya besar. Hal itu yang menyebabkan listrik akan mengalir ke bagian running. Nah, selanjutnya listrik akan mengalir menuju ke sumber listrik. Nah, proses ini akan terjadi secara terus-menerus dan jadi pada saat listrik mengalir seperti ini, pada bagian mekanik, kompresornya akan bekerja. Kompresor akan mulai mengalirkan freon seperti yang ditunjukkan pada bagian tersebut. Jadi freon ini akan bergerak menuju ke kondensor, kemudian akan melewati pipa kapiler, selanjutnya masuk ke evaporator.
Jadi selanjutnya pada bagian evaporator ini udaranya akan kembali dihisap, kemudian dibawa kembali ke bagian kompresor. Kemudian udaranya akan didorong lagi. Jadi proses ini terjadi secara terus-menerus yang disebut dengan proses pendinginan. Jadi mulai dari kondensor, kemudian ke pipa kapiler, terus ke evaporator dan kembali lagi. Jadi proses ini disebut dengan proses pendingin, prosesor pendinginan pada kulkas yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kapan proses ini berhenti? Dia akan berhenti pada saat suhu dingin yang ditentukan oleh termostat tersebut telah tercapai. Jadi pada bagian evaporator ini apabila suhu kedinginannya itu sudah mencapai minus atau air yang dimasukkan ke dalam kulkas telah membeku, maka termostat akan membaca sehingga pada saat dinginnya telah tercapai maka termostat akan mematikan aliran listrik yang menuju kompresor. Jadi pada saat termostat ini memutuskan arus, maka listrik tidak lagi masuk ke dalam bagian kompresor sehingga freon tidak lagi bergerak. Nah, sampai kapan proses terhenti ini terjadi? Yaitu pada saat suhu pada bagian evaporator sudah menjadi hangat, maka hal itu akan membuat termostat otomatis kembali menyala. Jadi pada saat termostat kembali menyala, maka arus listrik akan kembali masuk ke dalam kompresor, kemudian freon kembali bergerak. Jadi proses tersebut kembali membuat kulkas atau restor kembali bekerja. Jadi freon yang dilepaskan dari kondensor akan kembali masuk ke dalam evaporator, kemudian terjadi lagi pertukaran udara secara terus-menerus. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dari prinsip kerja dari mesin pendingin. Jadi prosesnya bisa dilihat sebagaimana yang tergambar. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Inilah yang disebut dengan prinsip kerja menyerap dan membuang panas. Jadi penyerapannya itu terjadi pada bagian yang disebut dengan evaporator. Yang seperti ini kemudian akan dibuang pada bagian kondensor. Jadi proses ini terjadi terus-menerus, diserap, dibuang sampai prosesnya mencapai suhu yang telah ditentukan pada bagian termostat. Jadi yang berperan sebagai komponen yang akan membuang maupun sebagai pengganti suhu ini adalah yang disebut dengan freon. Jadi freon ini yang akan menyerap panas kemudian kembali lagi ke kompresor. Jadi kompresor ini merupakan bagian yang sangat penting karena dia yang berpusat sebagai kinerja dari kulkas tersebut. Jadi prinsipnya hanya sederhana saja, di mana yang berperan adalah freon dalam hal sebagai penukar kalor dan yang menggerakkan freon tersebut adalah bagian yang disebut dengan kompresor. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kerusakan komponen mekanik. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kompresor ini akan memompa freon keluar. Freon ini kemudian keluar memasuki filter dryer, memasuki evaporator. Pada evaporator ini akan terjadi pertukaran panas di mana dia akan menyerap panas dan panasnya ini akan dibuang pada bagian yang disebut dengan bagian kondensor. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem
yang digerakkan oleh kompresor. Jadi itu adalah prinsipnya. Jadi ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi yang digerakkan oleh kompresor. Maka di mesin pendingin dia akan dingin di dalam evaporatornya. Nah, kapan dia tidak dingin? Yang pertama jika terjadi kebocoran. Nah, pada saat tersebut freon akan keluar yang biasanya terjadi pada bagian evaporator. Jadi pada saat freonnya keluar, jadi yang keluar ke sistem hanya angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin lagi. Yang kedua yaitu apabila ada buntu. Jadi buntu itu biasanya terjadi pada bagian yang disebut dengan pipa kapiler. Jadi pada bagian ini sering sekali terjadi kebuntuan pada kulkas. Jadi pada saat terjadi kebuntuan, freon tidak bisa mengalir. Nah, kebuntuan ini menyebabkan freon tidak dapat bergerak sehingga hanya tertinggal di kondensor, sehingga akan mengganggu dari proses pendinginan kulkas tersebut. Nah, yang selanjutnya kompresornya rusak atau macet. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi, apabila jantungnya atau dalam hal ini kompresornya mati, maka sistem tidak dapat bekerja sehingga mesin pendingin tidak akan dingin. Jadi ini adalah analisa kerusakan yang biasa terjadi pada komponen-komponen mekanik. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisa kerusakan komponen kelistrikan. Hal ini juga biasa terjadi sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana komponen listrik tersebut bekerja saat dinyalakan. Bagaimana saat listrik masuk di termostat, kemudian arus masuk ke overload, kemudian arusnya menuju ke kompresor sehingga kompresornya akan menyala atau on. Di mana pada saat menyala itu akan dibantu oleh PTC, di mana hal tersebut akan membuat arus cenderung mengalir ke bagian running. Kemudian arus akan mengalir ke listrik atau ke sumber listriknya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis. Selagi kompresornya hidup, maka di mekanik tidak akan ada masalah. Maka pada bagian mesin pendingin akan tetap menjadi dingin. Adapun kerusakan yang biasa terjadi pada komponen kelistrikan, yang pertama adalah termostat. Jadi pada saat bagian termostat ini ada kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang masuk ke kompresor akan mati. Sehingga kompresor tidak akan menyala atau on. Sehingga proses pendinginan pada kulkas tidak bisa berjalan. Yang kedua, overload merupakan komponen yang bekerja sebagai pengaman pada saat ada arus lebih. Jadi pada saat bagian ini rusak, maka tidak akan tersambung lagi sehingga listrik tidak akan sampai ke kompresor. Hal tersebut akan membuat kompresor tidak bisa on atau tidak bisa menyala. Selanjutnya ada PTC atau kapasitor. Jadi PTC atau kapasitor ini terletak di sini. Jadi PTC ini berfungsi sebagai pembantu pemutar awal dari kompresor. Hal ini menjadi penyebab apabila PTC-nya rusak, maka
Arus yang masuk juga tidak bisa memutar kompresor itu sehingga harus dibantu oleh tipe C, sehingga apabila PTC-nya rusak, kompresornya tidak akan menyala, sehingga aliran freon tidak akan terjadi dan mesin pendingin pun tidak akan dingin. Dan yang keempat adalah kompresornya itu sendiri. Jadi kompresor itu biasanya rusak akibat terbakar. Jadi apabila overloadnya tidak bisa menahan lagi, maka gulungan pada kompresor akan terbakar. Atau ada macet, jadi kotoran yang terlalu banyak dapat membuat kompresor ini macet. Jadi dua hal tersebut menjadi faktor-faktor yang bisa membuat kompresornya mesin pendingin itu menjadi rusak. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kabel. Jadi pada galau bagian kabel ini, kerusakan yang terjadi bisa jadi mungkin ada kabel yang putus, baik itu dimakan tikus atau hal-hal yang lainnya. Bisa menyebabkan arus listrik yang masuk tidak sampai ke kompresor sehingga mesin pendingin tidak bekerja. Jadi itu tadi penjelasan tentang bagaimana prinsip kerja pada mesin kulkas maupun AC. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.